sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja, mari kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh netizen. Innalillahi wa
digondol, cepet. Bukan gondol Gitu. cepet. Sebetulnya yang maghrib itu dia yang paling ngeri itu ada namanya Ummu Sabian. Dia suka masuk ke rumah, nempel ke sudut-sudut rumah. Yang diincar dia itu wanita hamil dan terutama bayi. Bayi dia mau dimenculiknya. Iya, itu kan cerita. Mas, ini Ustadz Fajar ini berdasarkan kitab suci. Iya, betul. Beliau mengatakan tidak ada manusia diculik sama jin. Nah, berarti beda pendapat dong sama Mas Ahmed. Sebetulnya Kita gini Mas, kita gini ya. Kadang kita belajar di buku, ya, belum tentu di buku kita lakukan semua. Malah di luar buku yang kita dapat banyak pengalaman dan pelajaran. Kalau dia membaca Quran dan hadis, sebetulnya ada bisa memang manusia diculik makhluk gaib. Di mananya Mas? Kita nggak punya. Mas jangan asal ngomong ya. Nah, ini kita ditonton Mas. Quran dan hadis. Iya. Diculik atau dipengaruhi. Itu yang nyulik pun dia kalau makhluk gaib ini menculik itu biasanya orang bunian. Kalau yang lain-lain itu dia pernah menculik. Orang bunian itu dia Mas, antara pengalaman dengan kitab suci Mas jangan samakan. Tuh, ya nanti kita bermasalah. Ya, boleh memang. Kalau Mas punya pengalaman saya ceritakan. Ya. Saya punya cerita pengalaman disembunyikan dengan cara dilinglungkan, tidak sadarkan. Ya, begitu. Tapi jangan Mas bilang ada di itu. Nanti kita payah. Beliau baru ngomong gini kan karena beliau tahu, paham Mas. Ya. Bahwasanya di Quran mungkin di kitab suci tidak pernah ada manusia yang diculik sama jin. Cuman ya. Kalau dipindahkan memang ada. Kalau dia tidur di masjid itu di tempat imam itu memang ada. Nah itu kan kembali lagi itu pengalaman. Tidak hilang dipindahkan. Mas Ahmed, tadi saya peringatkan lagi. Antara pengalaman hidup dengan kitab itu beda. Betul. Ya. Kadang itu tadi kita belajar dari buku dengan otodidak itu beda Mas. Iya betul. Ya bisa yang tidak dari buku yang lebih ahli malah daripada yang baca buku. Ini harus kita pahami nih. Patokan kita sebetulnya memang di kitab suci. Memang tapi kalau kejadian ini memang betul diculik orang bukan. Oke. Kalau tentang masalah Darel ini berarti Mas Ahmed satu suara dengan Ustadz Fajar. Udah nggak usah ribut-ribut lagi. Sama-sama dikerjain sama manusia. Nah, sekarang tujuannya ini Ustadz Fajar kan udah datang Mas ke lokasi TKP kejadian perkara ya. Beliau juga udah mendoakan. Nah, biasanya nih orang-orang yang ahli dalam agama mendoakan supaya apa? Supaya orang yang membawa ini baik itu anak-anak, barang atau apa, itu luluh hati ya Mas, mengembalikan. Sebetulnya itu ada dia doanya, tapi itu dia bukan di Quran kitab suci biasa, itu ada kitab kuning namanya. Itu dia tulisannya Arab gundul. Itu tidak semua bisa. Saya nggak ngerti pemahaman terlalu luas Mas. Di Quran juga pasti ada mendoakan untuk keselamatan keluarga. Itu saja sudah cukup saya rasa. Kitab kuning ini seperti Quran juga, dari Quran juga diambil, tapi dia Arab gundul. Di situ dia ada tuh doa untuk supaya saya aja nggak pernah tahu kitab kuning supaya bisa balik, supaya bisa balik orang yang menculik itu bisa dipikirnya untuk balikkan. Iya, Mas, ini saya mohon maaf, beribu maaf nih sama Mas Ahmed. Saya Quran aja Mas, jarang-jarang buka, jarang-jarang baca. Yang saya hafal itu kayak Al-Fatihah, yang hafal ya kayak Al-Fatihah, Anas, Falaq, itu aja kok. Karena kitab kuning itu nggak semua orang bisa, hanya orang tertentu. Contoh seperti saya belum tidak bisa membaca kitab kuning itu karena dia tulisan Arab gundul. Itulah siapa yang bisa membaca itu orang yang spesial itu. Ya kalau kita nggak paham tentang itu ngapain kita bicarakan itu Mas? Makanya kita kan ngomongin tadi Ustadz Fajar. Keluarga Darel ini ada yang paham kitab kuning itu, di situ dicari dapat untuk mendoakan supaya orang yang menculik itu bisa luluh membalikkan barel. Iya, jadi kalau misalkan ini Ustadz Fajar kan ini kayak mensekakmat nih para dukun-dukun untuk tidak lagi mencampur adukkan antara hilangnya Mars atau hilangnya Darel dengan yang gaib-gaib. Itu gimana? Itu Mas Ahmed kemarin saya pernah dengar hargailah paranormal, hargailah. Iya, betul. Tapi Ustadz Fajar bilang itu nggak ada. Paranormal itu malah memperkeruh. Ya, kita atau gimana? Hargai paranormal, tapi kalau
makin banyak, terus yang ini bilang ini. Itu bukan makin nyari solusi, malah membuat korban jadi pening dan sedih. Oke. Jadi Mas Samet mau kayak mana nih jadinya? Ustadz Fajar satu suara nih sama panjenengan, ya. Jadi nggak ada masalah. Yang masalah adalah ketika sesuatu itu disikapi gaibnya itu terlalu berlebihan. Iya, tidak boleh. Oke. Boleh kita percaya tapi jangan berlebih. Itu jangan semua datang bilang ini gini, ini gini. Saya keluarga yang sedih, kasihan, bukan dapat solusinya. Oke. Lebih baik kita buat acara syukuran, doa supaya orang yang muncul itu mau mengembalikan Darel. Jadi kalau Mas tetap dengan pendirian si Darel dibawa sama orang, ya laki-laki gitu ya Mas ya. Oke, mungkin sampai sini dulu kita Mas. Sampai sini dulu karena waktu gerimis ya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.